Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natalia Natumi Huta Barat. Saya dari kelas 11 IPS 2 akan menjelaskan tentang Perang Batak. Selamat menyaksikan. Adapun materi atau indikator yang akan kita bahas, yang pertama yaitu latar belakang terjadinya Perang Batak. Yang kedua, proses jalannya Perang Batak. Yang ketiga, dampak dari Perang Batak. Dan yang keempat, tokoh yang melakukan perang. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang terjadinya Perang Batak. Perang Batak terjadi karena yang pertama yaitu Raja Sisingamangaraja XII tidak senang karena daerah kekuasaannya diperkecil oleh Belanda. Yang kedua, Perang Batak terjadi karena Belanda berusaha mewujudkan Pax Nederlandica. Dan yang ketiga, Perang Batak terjadi karena Sisingamangaraja XII memandang gerakan kristenisasi akan membahayakan tanah Batak. Proses jalannya perang. Pada tahun 1878, Belanda secara resmi melancarkan gerakan militer untuk menaklukkan Batak. Peristiwa ini mengawali terjadinya Perang Batak. Selanjutnya, pada tahun 1903 sampai 1904, Belanda mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Jenderal Van Dalen. Mereka melakukan penyerangan dari daerah pedalaman Aceh. Serangan tersebut dilanjutkan hingga daerah Tapanuli. Serangan pasukan Belanda di Sumatera Utara dihadapi oleh rakyat Batak yang dipimpin oleh Sisingamangaraja XII. Pada tahun 1905, kedudukan Sisingamangaraja XII semakin terdesak karena Belanda mendatangkan beberapa bantuan dari berbagai penjuru, seperti dari daerah utara yaitu Aceh, daerah barat yaitu Sibolga, dan daerah selatan yaitu Sumatera Barat. Dengan pasukan tersebut, Belanda dapat melakukan pengepungan secara intensif terhadap pasukan Sisingamangaraja XII. Dengan cara itu pun, penangkapan Sisingamangaraja XII menjadi lebih mudah. Adapun dampak Perang Batak, setelah perang, kemudian dilakukan kerja rodi oleh Belanda. Orang Batak banyak yang tewas dan banyak kerugian yang ditimbulkan. Di antaranya rumah-rumah hancur dibakar dan agama Kristen pada saat itu merajalela tanpa ada halangan dari pihak manapun. Sedangkan pihak Belanda mengalami kebangkrutan dana yang disebabkan karena saat bersamaan Belanda juga menghadapi Aceh yang begitu kuat, sehingga didatangkan pasukan dari luar yang dibayar mahal. Adapun dampak pada 3 bidang dari Perang Batak tersebut, diantaranya pada bidang politik, di mana seluruh daerah Tapanuli dapat dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Yang kedua, pada bidang ekonomi, terjadi monopoli perdagangan, terutama pada hasil perkebunan, yaitu tembakau. Dan yang ketiga, pada bidang sosial, di mana tersebarnya agama Kristen di Tapanuli secara meluas yang menyebabkan berubahnya keyakinan masyarakat sebelumnya. Adapun tokoh-tokoh yang melakukan Perang Batak saat itu, di antaranya yang pertama ada Raja Sisingamangaraja XII. Raja kelahiran 18 Februari 1845 ini memiliki nama lain Patuan Bosar pada masa kecilnya. Ketika Sisingamangaraja XII dinobatkan menjadi Raja Batak, waktu itu umurnya baru 19 tahun. Sampai pada tahun 1886, hampir seluruh Sumatera sudah dikuasai Belanda kecuali Aceh dan Tanah Batak yang masih berada dalam situasi merdeka dan damai di bawah pimpinan Raja Sisingamangaraja XII yang masih muda. Rakyat bertani, beternak, berburu, dan sebagian ada yang berdagang. Kalau Raja Sisingamangaraja XII mengunjungi suatu negeri, semua yang ditawan harus dilepaskan. Beliau memang terkenal anti perbudakan, penindasan, dan sangat menghargai kemerdekaan. Belanda pada waktu itu masih mengakui Tanah Batak sebagai De Onafhankelijke Bataklandan, yang artinya daerah Batak yang tidak tergantung pada Belanda. Namun, pada 17 Juni 1907, Sisingamangaraja XII berhasil ditangkap di dekat Aik Sibulbulan atau daerah Dairi dalam keadaan lemah. Dan akhirnya
Sisingamangaraja mati terbunuh di tempat saat melakukan perlawanan terhadap Belanda. Yang kedua ada Van Dalen. Van Dalen lahir di Makassar pada tanggal 23 Maret 1863. Pada tahun 1888, Van Dalen ditugaskan ke Aceh yang sudah bertahun-tahun bergolak perang. Dan pada tahun 1904, Van Dalen diperintahkan untuk mendamaikan dan mematahkan perlawanan ke Tanah Gayo dan Alas yang diperkuat oleh 10 brigade Marechaussee. Ekspedisi itu berawal pada tanggal 8 Februari 1904 sampai 23 Juli 1904. Penugasan ini terdiri atas beberapa bagian yang terpenting, antara lain di Gayo Leos, perlawanan harus dipatahkan. 12 penghulu didatangkan bersama-sama. Pilihan acak kepala daerah harus diakhiri dan mantan pejabatnya harus dijamin kedudukan dan kekuasaan. Di Tanah Alas, perlawanan juga harus dipatahkan. Akhirnya, kedatangan di Tanah Batakaro dan Pakpak untuk mencari elemen musuh. Van Dalen meninggal di Den Haag pada tanggal 22 Februari 1930 dan pada saat itu dia berumur 66 tahun. Yang ketiga ada Kapten Hans Christoffel. Kapten Hans Christoffel kelahiran tahun 1621 ini memiliki nama lengkap Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen. Pada umurnya yang baru menginjak 10 tahun, ia diculik oleh pasukan tentara Hessian dan Christoffel merasakan petualangan kehidupan militer selama 30 tahun berperang. Namun, setelah melewati masa-masa peperangannya, akhirnya Christoffel meninggal pada tanggal 17 Agustus 1676. Yang keempat ada Ingwer Ludwig Nommensen atau I.L. Nommensen, lahir di Nordstrand, Denmark, atau kini disebut juga dengan Jerman, pada tanggal 6 Februari 1834. Nommensen adalah seorang penyebar agama Kristen Protestan di antara suku Batak, yaitu di Sumatera Utara. Ia telah mendirikan sebuah gereja terbesar di tengah-tengah suku Batak Toba, yaitu Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Pada usia 20 tahun, Nommensen berangkat ke Barmen atau sekarang yang disebut dengan Wuppertal untuk melamar menjadi penginjil. Selama 4 tahun ia belajar di seminari Zeding Lutheran Renaissance. Sesudah lulus, ia kemudian ditahbiskan menjadi pendeta pada tahun 1861. Pada 14 Mei 1862, Nommensen tiba di Padang. Ia memulai misinya di Barus. Namun, pemerintah kolonial tidak mengizinkan dengan alasan keamanan. Oleh sebab itu, ia bergabung dengan penginjil-penginjil lainnya, yaitu misionaris, pendeta Heini dan pendeta Klamer yang telah berada di daerah Sipirok. 1 tahun kemudian, pada tanggal 27 Agustus 1865, Nommensen dapat melakukan pembaptisan pertama kepada 1 orang Batak. Bahkan, Raja Pontas Lumbantobing yang dulunya menolak Nommensen meminta supaya ia dan keluarganya dibaptis. Dan saat itu, penduduk Silindung semakin banyak yang masuk Kristen. Karena kehadiran para misionaris tidak disetujui oleh sebagian raja, maka pada bulan Januari 1878, Sisingamangaraja memberi ultimatum kepada para Zeding RMG untuk meninggalkan Silindung. Pada tahun 1881, Nommensen pindah ke kampung Sigumpar dan ia tinggal di sana sampai akhir hayatnya. Dan pada saat itu, Batak Mission atau Cikal Bakal Huria Kristen Batak Protestan mencatat jumlah orang Batak yang dibaptis telah mencapai 180.000 orang. Nommensen meninggal pada tanggal 23 Mei 1918 berumur 84 tahun dan dimakamkan di Sigumpar. Sekianlah hasil dari penjelasan mengenai Perang Batak. Sekian dan terima kasih.